Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lazio versus Bologna menang 2-0, Gli Aquiloti ke puncak klasemen Liga Italia. Bertanding di Stadion Olimpico Sabtu malam, tim asuhan Simeone Inzaghi menang 2-0 atas Bologna di Giornata ke-26. Lazio berhasil unggul di menit ke-18 lewat sepakan jarak jauh Luis Alberto. Finds Luis Alberto, and it's 1-0 Lazio. 3 menit usai gol pertama, Lazio berhasil menggandakan keunggulan lewat tembakan Joaquin Correa. Luis Alberto allowed to find Correa. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Pada menit ke-53, Stefano Denswil berhasil mencetak gol lewat kemelut tendangan sudut, namun wasit membatalkannya. Tayangan VAR menunjukkan Denswil terlebih dulu handball. Menit ke-68, Bologna kembali mencetak gol lewat tendangan Takehiro Tomiyasu, tapi lagi-lagi VAR menganulirnya karena Rodrigo Palacio sudah terjebak offside. Di sisa waktu, kedua tim tak mampu menambah gol. Skor 2-0 untuk Lazio bertahan hingga usai. Hasil ini menempatkan Biancoceleste di puncak klasemen sementara dengan 62 poin. Sementara bagi Bologna, hasil ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-10 dengan 34 poin. Napoli versus Torino, Partenope menang tipis atas Torino. Dalam laga Napoli versus Torino di San Paolo, tuan rumah menguasai jalannya pertandingan. Mereka mampu membuka keunggulan di menit ke-19 lewat Kostas Manolas. Insigne with the free kick, lovely shape on it, and it's headed in. Keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum. Napoli baru berhasil menggandakan skor pada menit ke-82 lewat aksi Giovanni Di Lorenzo. Curling it in, beautiful ball, and it's put in. Torino mampu memperkecil keunggulan di penghujung pertandingan lewat Simeone Edera. And Saldi clipping it in. Edera, he's got one back. Skor 2-1 untuk kemenangan Napoli bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat skuad asuhan Gennaro Gattuso nyaman di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Italia dengan total 39 poin dari 26 laga. Sedangkan bagi Torino, kekalahan ini membuat mereka tak beranjak dari posisi ke-15 dengan 27 poin dari 25 laga. Bournemouth versus Chelsea, The Blues ditahan imbang 2-2. Chelsea bertandang ke markas Bournemouth di Stadion Diancourt Sabtu malam dalam lanjutan Liga Inggris. Sempat unggul di babak pertama, The Blues ditahan seri The Series 2-2. Chelsea memecah kebuntuan di menit ke-33 melalui tembakan jarak dekat Marcos Alonso. Really good ball in from James, flicked off the crossbar and hammered in by Marcos. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Chelsea 1-0. Pada babak kedua, Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-54 lewat gol Jefferson Lerma. Fraser's corner in towards the head of Lerma. Jefferson Lerma. Kemudian pada menit ke-57, Bournemouth berhasil membalikkan keadaan melalui gol Joshua King. Side where Stacey's in and Stacey's cross is turned in by Joshua King. The Blues baru bisa menyamakan keunggulan pada menit ke-85 lewat gol kedua Marcos Alonso. It's Pedro, good save Ramsdale, and in by Alonso. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Chelsea tetap berada di posisi keempat dengan 45 poin, adapun Bournemouth masih di urutan ke-17 dengan 27 poin. Watford versus Liverpool, The Reds kalah memalukan 0-3. Liverpool menjalani duel tandang melawan Watford di Stadion Vicarage Road. Pada babak pertama, kedua klub bermain sama kuat 0-0. Selepas turun minum, Watford mengamuk dan mencetak 3 gol melalui press Ismail Assar pada menit ke-54. Doucouré. Saw! Dan 60. From Van Dijk, away from Lovren, Ismail Assar! Satu gol lainnya dicetak Troy Deeney pada menit ke-72. Kid
Sar can't get a shot away. Oh my word, Bottini! Tim tuan rumah menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0. Dengan hasil ini, Watford naik ke peringkat 17 atau satu tingkat dari zona degradasi dengan 27 poin, sementara Liverpool masih kukuh di puncak klasemen dengan 79 poin. Hasil Liga Inggris pekan ke-28 hari ini. Norwich menang 1-0 atas Leicester City. Brighton kalah 0-1 dari Crystal Palace. Newcastle bermain imbang 0-0 dengan Burnley. West Ham menang 3-1 atas Southampton. Dortmund versus Freiburg. Jadon Sancho berikan kemenangan untuk di Borussen. Borussia Dortmund sukses meraih kemenangan di pekan ke-24 Liga Jerman. Menghadapi SC Freiburg, tim asuhan Lucien Favre menang tipis 1-0. Gol semata wayang pada pertandingan ini dicetak oleh Jadon Sancho pada menit ke-15. Presiona bien Hazard y tiene el gol Sancho. Gol. Hingga akhir laga, tak ada lagi gol yang bisa diciptakan kedua tim. Skor 1-0 untuk Dortmund menjadi penutup laga, dan hasil ini membuat Dortmund tetap di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Jerman dengan 48 poin, sedangkan Freiburg tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 34 poin. Hoffenheim versus Bayern Munich di Rotten berpesta gol di Pre-Zero Arena. Bayern Munich berhasil memetik hasil maksimal ketika menjalani pekan ke-24 Liga Jerman musim 2019-2020. Menghadapi Hoffenheim, skuad di Rotten berhasil menang besar atas lawannya itu dengan skor akhir 6-0. Bayern Munich berhasil membuka keunggulan melalui gol cepat Sergei Gnabry pada saat laga baru berjalan 2 menit. Pada menit ke-7, tim tamu berhasil menggandakan keunggulan lewat tembakan keras Joshua Kimmich. Pada menit ke-15, Bayern berhasil mendapatkan gol ketiga mereka lewat tembakan Joshua Zirkzee. Pada menit ke-33, Munchen berhasil memperlebar keunggulan lewat gol Philippe Coutinho. Skor 0-4 tertahan hingga babak pertama usai. Bayern mencetak gol kelima mereka di laga ini melalui catatan Brest Coutinho tepatnya pada menit ke-47. Pesta gol Bayern ke gawang Hoffenheim sendiri diakhiri dengan aksi Leon Goretzka tepatnya pada menit ke-62. Pada 10 menit terakhir pertandingan, laga sempat terhenti karena fans Bayern membentangkan spanduk dengan kata-kata hinaan kepada pemilik Hoffenheim, Dietmar Hopp. Selang beberapa menit, laga dilanjutkan dengan kesepakatan kedua tim yang hanya mengoper bola satu sama lain sebagai bentuk protes karena para oknum supporter. Dengan kemenangan terbesar di Bundesliga sejauh musim bergulir ini, Bayern mengencangkan posisi di puncak klasemen dengan 52 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-24 hari ini. Fortuna Düsseldorf bermain imbang 3-3 dengan Hertha Berlin. Mainz 05 menang 2-0 atas Paderborn. Augsburg kalah 2-3 dari Mönchengladbach. Köln menang 3-0 atas Schalke. Hasil La Liga Jornada ke-26 hari ini. Real Sociedad menang 1-0 atas Valladolid. Eibar menang 3-0 atas Levante. Valencia menang 2-1 atas Real Betis. Leganes bermain imbang 1-1 dengan Alaves. Dan Granada bermain imbang 0-0 dengan Celta Vigo.
Ozil tetap di Arsenal sampai kontraknya habis. Mesut Ozil tidak punya rencana untuk meninggalkan klub pada musim panas mendatang selama kontraknya masih berlaku. Hal itu ditegaskan langsung oleh agen Ozil yakni Erkut Sogut. Ozil saat ini masih terikat kontrak dengan Arsenal sampai 2021 mendatang. Akan tetapi masa depan pemain asal Jerman di Emirates Stadium itu tengah simpang siur. Sogut pada akhirnya buka suara mengenai situasi Ozil. Ia menegaskan kalau kliennya itu tidak akan berganti klub pada musim panas. Saat ini kita bahkan tidak membicarakannya karena dia masih punya kontrak 1,5 tahun lagi, kata Sogut. Dia masih punya kontrak 15 bulan lagi. Sampai saat itu dia akan tetap bertahan di Arsenal. Pasti, dia akan bertahan sampai akhir kontraknya. Tidak ada kemungkinan dia akan pergi, tandasnya. Negosiasi kontrak belum berakhir, Willian bisa bertahan di Chelsea. Manajer Chelsea, Frank Lampard, mengatakan pembicaraan kontrak Willian masih terus berjalan. Karena itu, sang pemain masih berpeluang menaikkan kontrak baru dalam waktu dekat. Willian belum lama ini mengakui ada proses tawar-menawar mengenai kontrak barunya itu. Namun, tawaran yang diberikan Chelsea itu masih berada di bawah durasi kontrak yang ia inginkan. Meski begitu, peluang Willian untuk tetap bertahan di Stamford Bridge masih terbuka lebar. Lampard mengatakan bahwa proses negosiasi kontrak Willian masih terus berjalan. Pembicaraan masih berlanjut, kata Lampard dilansir Sportskeda. Pembicaraan sedang berlangsung, tetapi pada saat ini saya tidak ingin terlalu ikut campur karena saya adalah manajer tim dan tidak ingin melihat terlalu jauh ke musim panas. Itulah sebabnya beberapa berita utama minggu ini membuat saya sedikit frustasi karena kami bekerja setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan musim ini dan kami tidak melompat ke musim panas. Tapi situasi Willy masih berkelanjutan. Ini belum berakhir. Kita lihat saja nanti. Tutup Lampard. Liverpool kalah telak 0-3, Klopp akui Watford tampil lebih baik. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan tanggapan atas kekalahan timnya dari Watford di pekan ke-28 Liga Inggris 2019-2020. Juru taktik asal Jerman itu mengakui kalau tim lawan bermain lebih baik dan layak meraih kemenangan di laga kali ini. Mereka bermain sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan kami tidak bisa melakukan itu. Babak pertama berjalan sulit untuk kami. Banyak bola kedua, kami memiliki banyak penguasaan bola, tetapi kami tidak datang di posisi yang tepat untuk menyerang. Ujar Klopp melansir dari laman BBC Sport. Ia pun berharap timnya bisa menerima kekalahan ini dan kembali bangkit di laga berikutnya. Mimpi buruk Liverpool bernama Ismail Lassar. Ismail Lassar menjadi aktor penting saat Watford menghancurkan Liverpool 3-0. Pemain asal Senegal itu mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist untuk timnya. Statistik Opta mencatat, Sar mampu melepaskan 6 tembakan sepanjang pertandingan dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Ia juga melakukan 45 sentuhan dan 26 operan selama berada di lapangan. 2 golnya ke gawang Liverpool tersebut membuat Sar kini sudah mencetak 5 gol dari 18 penampilannya di Liga musim ini. Selain itu, ia juga telah memberikan assist sebanyak 4 kali bersama Watford. Real Madrid versus Barcelona, Setien ingin tiru taktik Guardiola. Pelatih Barcelona, Quique Setien, memberikan komentar jelang laga sengit yang bakal dimainkan tim asuhannya di lanjutan Liga Spanyol musim 2019-2020 kontra Real Madrid. Setien mengaku ingin menerapkan strategi Josep Guardiola bersama Manchester City di laga tersebut. Terdapat beberapa hal yang dilakukan Guardiola bersama Manchester City di Liga Champions yang bisa berguna bagi kami di pertandingan ini, ucap Setien dilansir dari Football Espana. Akan tetapi ada pula hal-hal yang saya rasa tak akan terlalu membantu. Kami akan bermain menyerang dengan ambisi yang selalu kami tunjukkan, sebab itu merupakan DNA klub ini. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!